Kasus Vina Cirebon, Pegi Cianjur ketar-ketir seusai jalani tes DNA. Pegi Cianjur kini ketar-ketir seusai Pegi Setiawan dinyatakan bebas dari penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Pegi Cianjur selama ini memang menjadi sorotan lantaran ia dicurigai sebagai terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Pegi Setiawan akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dikabulkan hakim. Adapun sidang pra-peradilan Pegi Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Sebelumnya, Pegi Setiawan diketahui ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Nama Pegi Cianjur masih menjadi sorotan dicurigai publik sebagai salah satu DPO yang selama ini dicurigai. Untuk menjawab kecurigaan tersebut, akhirnya Pegi Cianjur menjalani tes DNA. Setelah menjalani tes DNA tersebut, Pegi pun tampak harap-harap cemas. Karena hasil tes DNA Pegi dipegang Deddy Mulyadi. Wajah Pegi Setiawan tampak tanpa ada senyum dan muram. Begitu juga dengan Cecep Dahlan Setiawan juga Elisna. Diberitakan sebelumnya nama Pegi Setiawan Cianjur memang terseret dalam polemik kasus Vina Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Pegi Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Cipaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Pegi Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya, Cecep Dahlan Setiawan. Pegi dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi, membuat Pegi Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya, hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya, Elisna. Benar, dikandung, aku Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995, saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Pegi Setiawan Cianjur. Demi bisa membuktikan itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Pegi Cianjur untuk melakukan tes DNA. Semua biaya tes DNA Pegi Setiawan Cianjur bahkan ditanggung Deddy Mulyadi. Sampai akhirnya Pegi Setiawan Cianjur menjalani tes DNA di Ganos Laboratorium, Jakarta pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Dalam video yang beredar di TikTok, Cecep Dahlan Setiawan, Pegi Setiawan Cianjur dan Elisna ternyata didampingi langsung oleh Deddy Mulyadi. Demul, sapaan karibnya, mengaku menyaksikan langsung pengambil sampel tes DNA Pegi Setiawan Cianjur, Cecep dan Elis. Saya menyaksikan, pertama bapaknya dulu, lalu ibunya, baru Pegi, kata Deddy Mulyadi. Kata Deddy Mulyadi, hasil tes DNA Pegi Setiawan Cianjur keluar pada Senin tanggal 15 Juli tahun 2024. Nanti hasilnya Senin depan, seminggu hasilnya saya yang ambil. Bikin surat kuasa pengambilan, kata Demul. Sementara Cecep Dahlan Setiawan mengaku hingga kini belum ada pihak kepolisian dari Polda Jabar yang datang ke rumahnya. Pegi Setiawan Cianjur juga tak mendapat surat panggilan pemeriksaan dari penyidik kasus Vina Cirebon di Polda Jabar. Gak ada yang datang, gak ada panggilan. Aman, saya tenang-tenangnya aja Pak, kata Cecep Dahlan Setiawan. Kecurigaan pada Pegi Setiawan Cianjur setelah dia mengakui bahwa pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moonraker. Padahal selama polemik kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan Cianjur mengaku tak memiliki motor. Terlebih lagi motif utama dalam kasus Vina Cirebon adalah bermula dari DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Sedangkan Eki, anak Ibtu Rudiana, diketahui merupakan anggota XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah ngangguk di Pacet, kata Pegi Setiawan Cianjur. Pegi Cianjur mengaku saat menjadi ketua Moonraker memiliki 20 anak buah. Meski begitu dia menekankan tak pernah membuat rusuh, apalagi bentrok di Cirebon. Alhamdulillah gak pernah rusuh, gak pernah nyerang ke Cirebon, amit-amit belum pernah, kata Pegi Setiawan Cianjur.
Pegi bongkar borok Sudirman, tak bertemu saat di Polda Jabar. Nasib Sudirman, terpidana kasus Vina, usai Pegi Setiawan bebas kini menjadi misterius. Sudirman merupakan satu-satunya saksi yang mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. Bahkan kesaksiannya juga dipakai Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam kesaksiannya, terpidana kasus Vina, Sudirman mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. Sedangkan terpidana kasus Vina yang lain, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi Saputra, Rivaldi alias Ucil, mengaku tak mengenal Pegi Setiawan. Pun dengan Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina yang sudah bebas. Sudirman mengaku kenal Pegi Setiawan sejak sekolah dasar, SD. Sudirman dan Pegi Setiawan sama-sama sekolah di SD Pelandakan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Sudirman Pelandakan 2, Pegi Pelandakan 1, kata kakak Sudirman, Beni Indrayana. Pegi Setiawan pun membenarkan hal tersebut. Ya benar, sekolah, namun dia tidak naik-naik karena dia mungkin ada kekurangan. Saya naik terus, selebihnya tidak pernah bareng, kata Pegi Setiawan usai dibebaskan. Pegi Setiawan lulus SD pada tahun 2009. Sedangkan Sudirman merupakan kelahiran tahun 1995 dan lulus SD pada tahun 2012. Bahkan Pegi Setiawan bercerita saat dirinya sekolah di SMP 11, Sudirman masih sekolah SD. Saya sekolah di SMP 11, sering ketemu karya sekolah saya dekat situ, karena rumah dia dekat situ, selebihnya cuma tegur sapa, kalau main bareng sih gak, kata Pegi Setiawan. Pegi Setiawan mengaku terakhir bertemu Sudirman pada tahun 2016 awal, beberapa bulan sebelum dirinya ke Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Udah lama banget, terakhir ketemu waktu 2016 awal, katanya. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Sudirman mengaku bertemu Pegi Setiawan di depan SMP 11. Saat itu Pegi Setiawan mengendarai motor Suzuki Smash warna pink. Mereka kemudian menenggak minuman beralkohol jenis ciu. Kesaksian Sudirman ini pun dibantah keras oleh Pegi Setiawan. Pegi Setiawan menegaskan dirinya tak pernah mengonsumsi minuman keras. Saya bantah itu, saya sama sekali tidak pernah minum alkohol, itu adalah bohong dan keterangan palsu, kata Pegi Setiawan. Meski menjadi saksi dugaan keterlibatan Pegi Setiawan di kasus Vina Cirebon, namun Sudirman tak pernah muncul. Pegi Setiawan mengaku tak pernah bertemu Sudirman di tahanan Polda Jabar. Sama sekali belum pernah, kata Pegi Setiawan. Padahal menurut kuasa hukumnya, Sarjono, Sudirman telah dibon atau dipinjam Polda Jabar sejak awal Juni tahun 2024. Kita mencari Sudirman. Kemarin kita ke Lapas Bancai katanya dibon Polda, makanya kami kejar ke Polda, katanya. Sarjono menerangkan bahwa Sudirman juga diberi kesempatan untuk dijenguk ayah ibunya di ruang Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan. Saat bertemu ibunya, Sudirman sempat menyuapi makanan. Soal kesaksian tentang Pegi Setiawan, ayah Sudirman, Suratno sudah berpesan agar selalu konsisten. Kalau ngomong yang benar, jangan sampai salah. Jangan berubah-ubah, kata Suratno saat bertemu Sudirman pada sekitar akhir bulan Juni tahun 2024. Bebas dari jerat kasus Vina Cirebon, Pegi layangkan tantangan terbuka ke AEP. Pegi Setiawan akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dikabulkan hakim. Adapun sidang pra-peradilan Pegi Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Sebelumnya, Pegi Setiawan diketahui ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Kini, setelah resmi bebas, Pegi Setiawan perlahan ingin memulihkan nama baiknya. Terbaru, Pegi Setiawan mencari sekaligus menantang AEP untuk bertemu dan memberi penjelasan terkait kesaksian palsu yang diberikan. Pegi Setiawan merasa janggal lantaran sama sekali tak mengenal AEP. AEP ini sama sekali saya tidak mengenalnya, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Tony RM, Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024. Didampingi Tony RM selaku kuasa hukumnya, Pegi Setiawan pun meminta agar AEP segera menemuinya. AEP kalau kamu gentle ayo ketemu sama saya,
Kita debat, atur waktu, bebernya. Kamu jangan menyudutkan, jangan mematikan nama baik orang, jangan mematikan masa depan orang. Kalau kamu gentle ayo bertemu, tambah Pegi Setiawan. Jawaban tuduhan Sudirman sementara itu, Pegi Setiawan juga membantah seluruh pernyataan palsu yang dilontarkan Sudirman. Pegi Setiawan membenarkan jika Sudirman merupakan teman setnya. Hanya saja, Pegi Setiawan membantah jika dia merupakan teman satu tongkrongan. Sudirman benar teman SD saya, namun dia tidak naik kelas. Kemudian saya lulus SD tahun 2009 dan bersekolah di SMPN 11 masih sering bertemu Sudirman. Karena memang rumah dia dekat sekolah, setelah itu hanya bertegur sapa aja, ungkapnya. Kalau main bareng itu tidak, hanya tegur sapa. Terakhir itu ketemu Sudirman tahun 2016 awal, sambungnya. Dalam keterangan palsunya, Sudirman mengatakan, jika Pegi sempat datang ke depan SMPN 11. Dia, Sudirman, mengatakan teman SD. Kemudian dia menyebut Pegi datang ke depan SMPN 11 menggunakan kendaraan Smash warna pink langsung memarkirkan kendaraannya ke dalam gang, lalu bergabung bersama kami sambil minum ciu dan campur Big Cola, isi tuduhan Sudirman. Merespon hal itu, Pegi Setiawan dengan tegas membantahnya. Saya menegaskan saya tidak pernah meminum minuman keras apalagi ciu. Itu adalah bohong. Dia memberi keterangan palsu, ungkapnya. Saya tidak pernah dipertemukan dengan Sudirman saat proses penyidikan, tuturnya. Pegi Setiawan juga memberi klarifikasi soal motor yang ramai dibahas. Jadi sebelum tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu motor saya sudah rusak, turun mesin. Jadi saya jelaskan, sejak awal 2016 itu motor saya sudah dicat warna biru kuning. Jadi kalau disebut warna Smash warna pink, itu bohong, jelasnya. Pegi bisa jadi tersangka kasus Vina Cirebon lagi, pakar hukum beri analisa. Pegi Setiawan nampaknya belum bisa bernapas terlalu lega, lantaran ia masih memungkinkan untuk ditetapkan sebagai tersangka lagi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Pegi Setiawan resmi dinyatakan bebas setelah gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Sebelumnya, Pegi Setiawan diketahui ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Peluang Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon untuk kedua kalinya disampaikan pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad. Menurut Suparji, Pegi bisa saja menjadi tersangka kembali jika penyidik memenuhi syarat untuk menetapkannya sebagai tersangka. Ya pertama kan jadi tersangka itu memenuhi cukup alat bukti kan. Kan alat bukti tadi itu harus cukup tidak sekedar jumlahnya tapi juga kualitasnya. Kualitas dalam arti ya memang alat buktinya berkesesuaian kan gitu, kata pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024. Jadi kalau itu yang bisa ditemukan alat bukti tadi itu ya bisa jadi tersangka lagi. Jadi itu kembali kepada soal kecukupan alat bukti itu. Jadi sekali lagi tersangkakan syaratnya itu, sambungnya. Suparji mengatakan, belum memeriksa Pegi menjadi satu pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pra-peradilan tersebut. Hal tersebut yang dinilai Suparji pembuktian dalam persidangan pra-peradilan lemah. Ya artinya tinggal dipenuhi itu aja pemeriksaan calon tersangkanya gitu loh. Tapi kan tidak sekedar itu, bagaimana dengan alat buktinya gitu loh. Jadi kalau menggunakan dasar bahwa belum diperiksa sebagai calon tersangka maka diperbaiki bisa ditetapkan gitu. Tidak menutup kemungkinan, jadi tersangka lagi, ucapnya. Lebih lanjut, Suparji mengatakan dalam penyelidikan selanjutnya pihak kepolisian harus menggunakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP, yang baru. Tidak menutup peluang buat penerapan tersangka tetapi itu adalah yang dilarang tidak boleh menetapkan tersangka menggunakan yang lama, dasar-dasar yang lama, tidak boleh ada SPDP yang lama gak boleh dipakai, sprindik yang lama gak boleh dipakai, kalau mau harus diulang dari awal gitu, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya permohonan gugatan pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016, Pegi Setiawan, dikabulkan Pengadilan Negeri Bandung. Hakim Tunggal Pra-peradilan,
Eman Sulaiman dalam putusannya menilai tidak ditemukan bukti satupun bahwa Peggy alias Perong pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Atas dasar itulah penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ujar Eman di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan di atas, alasan permohonan pra-peradilan harusnya beralasan dan patut dikabulkan. Dengan demikian, petitum pada pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya, tambah Eman. Peggy tercatat telah melayangkan gugatan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki asal Cirebon pada 2016. Gugatan pra-peradilan Peggy diajukan pada tanggal 11 Juni tahun 2024 dan terdaftar dengan nomor 10, PIT, PRA, 2024, PN Bandung.